Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Herlinda Monika Purba, Diva Silmina, Tehni Hamarenita, Dinda Megasari, dan yang terakhir Muhammad Rizky Fadilah akan mempresentasikan materi kesehatan mental dengan tema penyesuaian diri dan kesehatan mental. Penyesuaian diri menurut Schneider 1994 mendefinisikan sebagai respon mental dan perilaku individu yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam diri, mengatasi ketegangan, frustasi, konflik, dan mengatasi kerutan dalam diri dan lingkungan tempat tinggalnya. Lebih lanjut, Schneider menjelaskan bahwa proses penyesuaian diri mencakup perilaku adaptasi, kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan norma yang ada, serta pengelolaan terhadap lingkungan. Penyesuaian diri dimaknai sebagai perilaku individu untuk menyeimbangkan antara tuntutan lingkungan dan kemampuan yang dimiliki agar terhindar dari stres dan frustasi personal yang berlebihan. Berbeda dengan definisi Harlow 2013, yaitu penyesuaian sebagai suatu sikap menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial di mana individu mampu menjalin hubungan interpersonal yang menyenangkan dengan orang lain, kemampuan untuk menjalin hubungan yang positif dengan orang lain yang lebih dikenal maupun tidak, juga termasuk dalam sikap kesediaan untuk membantu orang lain agar individu tidak terikat pada diri sendiri. Empire 1982 menambahkan bahwa kemampuan individu untuk mengikuti kondisi lingkungannya akan menghindarkan individu dari sikap polerjas. Penyesuaian diri ini lebih mengarah pada penyesuaian di lingkungan kelompok sebaya, sehingga individu dituntut untuk menghindarkan diri dari penyimpangan perilaku baik moral, emosi, maupun sosial agar sesuai dengan norma yang berlaku. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyesuaian diri merupakan suatu usaha yang terus-menerus dilakukan oleh individu guna mengatasi permasalahan antara tuntutan pribadi dan lingkungan tempat tinggal maupun sosial. Ada beberapa aspek dalam penyesuaian diri. Yang pertama adalah penyesuaian pribadi, kemampuan individu untuk mendapatkan ketentraman secara internal dan hubungannya dengan dunia sekitarnya. Yang kedua adalah penyesuaian sosial, kemampuan untuk mematuhi norma-norma dan peraturan sosial kemasyarakatan. Bagaimana sih cara kita agar dapat menyesuaikan diri? Agar kita bisa lebih paham bagaimana cara agar dapat menyesuaikan diri, kita bisa simak 2 video setelah ini. Silahkan disimak. Jangan terlalu keras sama diri kamu. Kamu harus bisa berdamai dengan diri kamu sendiri. Pernah mendengar kalimat seperti tadi? Berdamai dengan diri sendiri adalah salah satu hal penting untuk kita menjalani hidup. Kamu harus tahu cara-cara apa saja yang bisa membantu kamu untuk berdamai dengan diri kamu sendiri. Menjadi kuat, berani, dan tahan banting adalah sikap yang sangat bagus untuk seseorang. Kita jadi bisa selalu berjuang dan bersemangat. Tapi, kamu harus pasti ini, geng. Apakah kamu bisa berdamai dengan diri kamu sendiri? Ketika mendengar kata damai, apa yang tercetus di kepala kamu? Pastinya suatu suasana yang aman, tentram, dan nyaman kan, geng? Nah, berdamai dengan diri sendiri dapat dikatakan bahwa kamu menerima diri kamu sendiri apa adanya, apapun itu. Tentunya ini bukan hal yang mudah ya. Eits, tenang. Ada 5 cara ampuh yang buat kamu bisa berdamai dengan diri kamu sendiri. Yang pertama, belajar mengikhlaskan. Kata ikhlas memang mudah untuk dikatakan, tetapi kadang untuk melaksanakannya nggak segampang yang kita pikirkan. Apalagi saat kamu menghadapi kegagalan. Pasti ada rasa penyesalan yang muncul dan kita jadi nggak bisa melupakan itu. Nah, saatnya kamu untuk belajar mengikhlaskan. Coba lebih menerima sesuatu yang sudah terjadi, baik ataupun buruk. Dengan menjadi ikhlas, kamu akan bisa pelan-pelan menerima diri kamu dan berdamai. Gak ada kata terlambat kok.
Yuk, mulai belajar mengikhlaskan. Selanjutnya adalah memaafkan diri sendiri. Memaafkan kesalahan orang lain kadang lebih mudah daripada memaafkan diri sendiri loh, geng. Kita kadang nggak bisa menerima dan terlalu keras pada diri kita. Padahal, memang diri kita nggak sempurna dan bisa buat salah. Dengan terus menyalahkan diri sendiri, percaya deh, nggak akan ada ujungnya. Cukup jadikan pembelajaran supaya nggak akan terulang lagi di masa mendatang. Yang ketiga, beristirahatlah sejenak. Hayo, siapa nih yang suka overwork? Alias, kerja terus. Menjadi pekerja keras memang baik, geng. Tapi, jangan lupa untuk beristirahat yang cukup ya. Fisik dan mental kamu butuh untuk istirahat yang cukup loh, geng. Misalnya, kamu bisa pergi ke daerah yang lebih sejuk seperti hutan atau pantai. Dengan beristirahat yang cukup adalah salah satu cara untuk kamu berdamai dengan diri kamu sendiri. Yang keempat, kamu bisa lakukan meditasi. Nah, kalau kamu pikir meditasi itu duduk bersila sambil memejamkan mata di pegunungan, nggak selamanya gitu loh. Sekarang, meditasi bisa dilakukan dimanapun. Dengan meditasi, kamu akan semakin melatih fokus pikiran untuk tetap tenang dan memiliki pikiran yang jernih. Hal ini membantu banget buat kamu yang mungkin terlalu sibuk. Cukup duduk dengan tenang sambil mengatur pernapasan selama 15-20 menit. Terakhir adalah membuat plan hidup masa depan. Langkah terakhir ini akan membantu kamu untuk tetap semangat, menggapai apa yang ingin kamu gapai dan melupakan hal yang ada di masa lalu. Coba deh, ambil kertas dan pulpen, terus tulis deh apa yang ingin kamu lakukan di masa depan. Sikap visioner seperti ini sangat dibutuhkan loh, geng. Dengan mengikuti 5 cara tadi, kamu pelan-pelan akan bisa berdamai dengan diri kamu sendiri. Ingat ya, selalu untuk sayangi diri kamu dengan cara menghargai setiap proses yang terjadi. Karena kita adalah manusia dan wajar untuk berbuat salah. Eits, tapi tetap semangat ya geng untuk menjadi lebih baik di masa depan. Kenapa ngelakuin itu? Bodoh banget. Gini aja nggak bisa. Dasar emang gak guna. Ketika membuat kesalahan, seringkah Anda mengomentari diri dengan kalimat-kalimat tadi? Kata hati menghakimi cenderung muncul ketika kita tidak punya cukup cinta diri. Cinta diri itu bukan narsisisme. Orang yang narsis menganggap dirinya paling benar, paling hebat, egois, congkak, dan rakus perhatian. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa menghargai diri sendiri sehingga menjadi individu yang lebih baik untuk dirinya dan orang lain. Orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan diri sendiri. Cinta diri sangat berpengaruh pada kehidupan kita sehari-hari. Seseorang yang tidak cinta diri ketika melakukan kesalahan kecil mencambuk dirinya secara terus-menerus dengan komentar negatif hingga menggerus harga diri. Masa gini aja nggak bisa? Seseorang yang tidak cinta diri sulit menjalin hubungan romantis yang langgeng karena terus merasa tidak yakin apakah ia pantas dicintai. Kemampuan kita menerima cinta dari orang lain berbanding lurus dengan kemampuan kita mencintai diri. Seseorang yang tidak cinta diri cenderung merasa insecure, gak aman. Ketika manusia merasa tidak aman, pilihannya fight or flight. Bertengkar dengan orang sekitar atau lari dan tenggelam dalam kesedihan tak berujung. Kata hati negatif berasal dari suara yang sering kita dengar di masa kecil. Apakah itu suara orang tua yang marah-marah, kakak yang mengancam ketika bertengkar, guru yang tidak pernah puas dengan prestasi kita dan pelik pujian, teman sekolah yang merundung. Suara menghakimi ini terdengar berulang-ulang. Seakan kita ini selalu salah dan tidak pernah cukup untuk mereka. Memang, memberi kritik kepada diri sendiri penting untuk perkembangan kita sebagai manusia. Namun kerap suara kritik itu terlalu keras, bahkan destruktif. Intonasi yang sesungguhnya tidak terlalu berguna untuk membuat kita lebih baik. Kritik destruktif berkepanjangan bahkan bisa mendorong kita menjadi putus asa, depresi, atau bahkan bunuh diri karena benci diri. Mulai tumbuhkan cinta diri. Jadilah sahabat terbaik bagi diri sendiri. Ketika kata hati mulai mencambuk secara bertubi, sadari. Ganti suara ini dengan suara menenangkan yang pernah kita dengar dalam hidup kita. Apakah itu suara sahabat terbaik, seorang psikiater, atau penulis favorit penuh kebijaksanaan? Kata hati yang sehat itu seperti suara yang datang dari hakim yang bijaksana.
Seseorang yang bisa membedakan mana yang baik dan buruk, tapi juga bisa memaafkan, adil, akurat dalam memahami masalah, sehingga bisa membantu kita mencari jalan keluar. Nah, bagaimana mulai menjadi sahabat atau hakim yang bijaksana bagi diri sendiri? Seorang sahabat bisa melihat kekurangan kita, tetapi juga mengingatkan sederet kelebihan kita. Seorang sahabat mendengarkan keluh kesah kita dan mampu melihat titik permasalahan dan menawarkan kebijaksanaan dan penghiburan agar kita kembali semangat. Seorang sahabat menyukai kita apa adanya, bahwa kita ini sudah cukup, tidak perlu kurang, tidak perlu lebih. Seorang sahabat punya welas asih. Ketika kita gagal, dan pasti ada gagal dalam hidup, mereka pengertian, nggak apa-apa, nanti coba lagi. Dikala saya sedih dan putus asa, dikala suara menghakimi terus-menerus menghujam pikiran dan tubuh saya ingat kembali dan ulangi dalam hati kata-kata dari penulis dan filsuf kesayangan saya. Tidak apa, kamu sudah berusaha berbuat sebaik mungkin. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu. Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk coba lagi kan? Kalau kita selama ini bisa menjadi teman baik bagi orang tercinta di sekitar kita, mengapa tidak melatih diri untuk menjadi teman terbaik untuk diri sendiri? Ketika kita mencintai diri, kita lebih bisa menerima kekurangan dan kelebihan kita. Punya welas asih terhadap diri sendiri. Yuk, jadi sahabat untuk diri sendiri. Mulai cintai diri. Setelah materi penyesuaian diri, selanjutnya adalah materi tentang kesehatan mental. Sebetulnya apa sih kesehatan mental itu? Atau kesehatan mental, kita tentu perlu tahu definisinya terlebih dahulu. Sehat mental itu emang kayak gimana sih? Nah, sehat mental itu ketika pertama, lo menyadari potensi diri lo. Kedua, ketika lo bisa menghadapi tekanan atau stres yang wajar ditemukan sehari-hari. Yang ketiga, ketika lo bisa bekerja secara produktif. Dan yang keempat adalah ketika lo memberikan kontribusi yang baik bagi masyarakat. Intinya sebenarnya sehat mental itu ketika lo bisa menjalani hidup lo dengan optimal. Kesehatan mental itu sebenarnya ibaratkan sebuah spektrum. Ketika kita ngomongin soal mental health, kita nggak ngelihat orang itu dari sisi yang hitam putih banget. Jadi kita nggak ngebedain dari dua sisi yang berbeda. Maksudnya gimana? Maksudnya orang tuh nggak bisa dibedain jadi dua sisi berbeda doang. Antara dia sakit atau sehat gitu. Jadi spektrum itu sebenarnya ada garis dari kiri ke kanan yang bisa nentuin sebenarnya lo tuh spektrumnya cenderung ada di kiri atau cenderung ada di kanan gitu ya. Nah, jadi kita semua itu pasti berada di antara garis spektrum ini. Lo mungkin bisa ada di tengah, bisa ada di kiri, bisa ada di kanan. Dan posisi lo ini juga bisa berubah-ubah. Mungkin kalau lo dapat berita nih bahwa lo lolos interview kerja, ya bisa jadi lo bakal jadi seneng dan bersemangat. Akhirnya lo jadi makin produktif dan kondisi kesehatan mental lo itu cenderung ada di kanan. Jadi sehat mental nih. Tapi mungkin besoknya ketika pacar lo minta putus, akhirnya lo jadi ngerasa sedih, susah konsentrasi, dan bikin diri lo jadi ada di sisi kiri spektrum. Mungkin bisa jadi gangguan, bisa juga ya mungkin terganggu dikit lah, belum gangguan klinis gitu. Jadi kalau ngomongin soal kesehatan mental, emang kondisinya tuh dinamis banget dan pasti berubah-ubah. Dan kita nggak bisa serta-merta bilang bahwa oke, ini orang entah sakit atau sehat. Intinya mereka pasti ada di tengah-tengah spektrum ini gitu, entah di sisi kiri atau di sisi kanan. Nah, kenapa sih kesehatan mental itu menurut gue dan menurut 1% itu penting banget? Well, kalau ngomongin soal kesehatan mental, kita perlu ngomongin soal masalah yang terjadi di Indonesia. Kalau gue mau ngebagi soal opini gue, masalah kesehatan mental di Indonesia itu sebenarnya kebagi jadi 3 masalah besar. Pertama adalah masalah tenaga kesehatan mental, kedua adalah masalah infrastruktur dan support pemerintah, yang ketiga adalah masalah awareness dari masyarakatnya sendiri tentang kesehatan mental. Kita coba bahas dari masalah pertama, tentang tenaga kesehatan mental. Coba deh, gue pengen sekarang lo tebak, berapa sih jumlah psikolog yang ada di Indonesia? Coba deh, lo ambil waktu 10 detik untuk nge-pause video ini dan tebak di otak lo ya, yang lo kepikiran, ada berapa sih kira-kira jumlah psikolog di Indonesia? Udah nebak belum? Nah, semoga tebakan lo bener ya. Karena kalau lo bener berarti ya bisa dibilang lo termasuk pada orang yang wah sadar banget lah sama kondisi tenaga kesehatan mental di Indonesia. Oke, gue coba kasih tahu. Jumlah psikolog di Indonesia itu hanya 2.500-an saat ini.
Ini gue ambil dari data jumlah psikolog klinis yang tercantum di website IPK HIMSI. Kita cuman punya 2.500 sampai 2.600-an. Padahal psikolog ini adalah garda utama dan pertama dalam penanganan kesehatan mental. Dan tentunya memang dibantu juga sama tenaga lain, kayak misalnya psikiater, perawat jiwa, dan pekerja sosial gitu. Tapi jumlahnya memang sisanya juga nggak terlalu banyak. Bahkan kalau kita ngomongin soal psikiater, itu jumlahnya jauh lebih sedikit. Arti dari angka ini apa? Artinya 2.500 psikolog ini harus menangani 270 juta orang Indonesia. Yang diantaranya kalau kita misalnya ngambil tebakan kasar, bisa jadi memang 10-15% itu mengalami masalah kesehatan mental yang cukup berat, alias sudah gangguan klinis. Ini kita belum ngomongin soal masalah yang ringan ya. Mungkin ini masalah yang lo alami gitu yang ringan tuh, kayak masalah produktivitas, masalah ketika lo ditolak gebetan, masalah dalam keluarga. 10-15% yang tadi gue sebut itu belum termasuk masalah yang ringan kayak gitu. Itu masalah yang berat, depresi, kecemasan, dan lain sebagainya. Tapi yang jadi masalah adalah kita cuman punya 2.500 psikolog doang untuk menangani puluhan juta orang. Masalah kedua adalah tentang infrastruktur dan support dari pemerintah. Coba deh gue tanya ke lo, kalau misalnya lo ngeliat temen lo ada yang mengalami masalah kesehatan mental, lo bakal pergi kemana sih? Well, kalau lo ngeliat video ini ya mungkin lo kepikiran untuk ya udah pergi ke 1% gitu. Karena ya 1% punya layanan konsultasi yaitu mentoring dan juga konseling. Tapi kalau kita bertanya ke orang lain gitu, apakah orang di luar sana tahu harus kemana? Ya bisa jadi enggak gitu. Ini juga berhubungan sama masalah yang ketiga, yaitu tentang awareness masyarakat terhadap kesehatan mental. Sampai detik ini masih banyak banget kasus pemasungan yang terjadi di seluruh Indonesia kepada orang yang memiliki gangguan mental. Contohnya orang yang memiliki gangguan skizofrenia. Seringkali orang yang punya gangguan mental dianggap sebagai orang yang kerasukan. Mereka akhirnya dirantai, diikat, dan tubuhnya ditempelkan ke sebuah balok sambil dipenjara, bahkan oleh keluarganya sendiri. Karena mereka dianggap menjadi beban masyarakat dan aib bagi keluarga. Ini masih terjadi di banyak tempat, bukan hanya di kota-kota kecil, tapi juga di kota-kota besar, seperti misalnya Jakarta. Puluhan ribu orang dipasung bahkan oleh keluarganya sendiri. Ini memang masalah yang terlihat ekstrim gitu. Tapi banyak juga sebenarnya stigma yang negatif yang terjadi pada diri kita semua dalam konteks yang ya mungkin gak terlalu ekstrim tapi sebenarnya negatif juga gitu. Contohnya, gue tanya ke lo lagi deh, kalau lo ke psikolog dan teman-teman lo tahu lo itu ke psikolog, lo ngerasa malu gak sih? Gue pribadi ya, meskipun gue adalah orang yang concern dan mengikuti isu mental health ini, bahkan sebagai CEO 1% aja, bisa dibilang ya gue juga masih awkward, masih canggung, masih malu kalau misalnya teman-teman gue tahu gue pergi ke psikolog atau psikiater. Gue takut gue itu dibilang, dalam tanda kutip ya, dibilang sebagai orang gila sama orang-orang dan dianggap gak normal. Meskipun gue sepenuhnya sebenarnya tahu gitu, bahwa ya gak ada salahnya buat kita untuk pergi konsultasi ke profesional. Tapi ini terjadi ke diri gue sendiri. Gue nggak bisa ngebayangin sebenarnya gimana prasangka ini juga ada di orang-orang yang awam banget gitu. Orang-orang yang nggak belajar psikologi sama sekali, orang-orang yang ya mungkin pengetahuannya cukup rendah gitu. Pastilah, nggak bisa kita pungkiri stigmanya gue yakin negatif banget untuk melakukan penanganan kesehatan mental ke profesional. Meskipun memang positifnya, isu-isu ini memang sekarang juga udah mulai jadi hype dan tren di masyarakat. Jadinya stigmanya agak berkurang. Orang udah mulai mau nih pergi ke profesional. Tapi tentu ini belum cukup gitu. Terus gimana dong kita menghadapi masalah-masalah ini? Well, gue mau cerita sedikit nih tentang kurikulum 1%. Jadi gue dan tim 1% menyadari bahwa untuk menyelesaikan masalah ini, nggak bisa nih kalau misalnya kita bergantung ke psikolog doang, ke psikiater doang atau ke pemerintah doang, yang jumlahnya mungkin cuma ribuan gitu ya, psikolog dan psikiater gitu. Mereka semua juga pasti punya masalah dan prioritas masing-masing. Tapi gue percaya bahwa meskipun ya jumlah psikolog dikit, banyak masalah di Indonesia, gue percaya bahwa ini tetap bisa diselesaikan. Tentunya dengan apa? Dengan cara yang inovatif pastinya. Makanya waktu itu 1% ya kita coba bikin kurikulum, dan kurikulum ini berbentuk seperti piramida. Ini adalah kurikulum 1%. Kita percaya bahwa untuk seseorang bisa hidup optimal, atau kita hidup sebagai hidup yang seutuhnya, itu perlu banyak banget hal yang dipelajari gitu. Kenapa? Karena ya kita di sekolah tuh gak pernah diajarin tentang hal-hal penting kayak gini. Gitu ya. Di sekolah kita belajar apa? Ya kita belajar matematika,
Kita belajar fisika, tapi kita nggak pernah belajar soal kesehatan mental, psikologi, dan berbagai hal penting lainnya dalam hidup gitu. Kalau di rumah gimana? Sedikit banget orang yang udah aware sama masalah kesehatan mental. Orang tua tuh pasti jarang banget ngajarin ke kita, apalagi di zaman gue ya. Zaman dimana informasi tuh belum sebegitunya ada gitu ya. Belum sepenuhnya memang tersebar di masyarakat. Ya akhirnya kita semua yang terlambat belajar gitu. Meskipun begitu memang gue percaya bahwa ya gak ada kata terlambat sih untuk belajar. Kita selalu bisa mengembangkan diri kapanpun dan dimanapun. Yang penting ya, kita percaya bahwa kita bisa mengembangkan diri. At least 1% aja setiap. Sebelum lebih jauh membahas tentang kesehatan mental, mari kita simak dulu definisi dari kesehatan mental. Kesehatan mental adalah terwujudnya keserasian yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi kejiwaan dan terciptanya penyesuaian diri antara manusia dengan dirinya sendiri dan lingkungannya, berlandaskan keimanan dan ketakwaan, serta bertujuan untuk mencapai hidup yang bermakna dan bahagia di dunia maupun akhirat. Ada beberapa prinsip kesehatan mental yang harus kita ketahui. Yang pertama, kesehatan mental merupakan gambaran dan sikap yang baik terhadap diri sendiri. Yang kedua, kesehatan mental merupakan keterpaduan dan integrasi diri. Yang ketiga, kesehatan mental adalah perwujudan diri. Dan yang terakhir, kesehatan mental adalah kemampuan menerima orang lain, melakukan aktivitas sosial, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggal. Ada beberapa karakteristik seseorang bisa dikatakan memiliki mental yang sehat. Yang pertama, terhindar dari gangguan jiwa. Yang kedua, dapat menyesuaikan diri. Yang ketiga adalah seseorang dapat memanfaatkan potensi dalam dirinya semaksimal mungkin. Dan yang terakhir adalah tercapainya kebahagiaan pribadi maupun orang lain. Berikut ini adalah gejala dari kesehatan mental yang terganggu. Yang pertama, adanya banyak konflik batin. Yang kedua, komunikasi sosial terputus dan adanya disorientasi sosial. Yang ketiga, adanya gangguan intelektual dan gangguan emosional yang serius. Setelah menyimak materi dari penyesuaian diri dan kesehatan mental, sebetulnya ada nggak sih kaitan antara penyesuaian diri dan kesehatan mental? Jawabannya tentu ada, karena kesehatan mental merupakan kunci dari penyesuaian diri yang sehat. Kesehatan mental juga merupakan bagian integral dari proses adjustment secara keseluruhan. Dan yang terakhir, kualitas mental yang sehat merupakan fundamen yang penting bagi good adjustment. Sekian presentasi dari kelompok 6. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kelompok 6 dan juga bagi teman-teman sekalian. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian materi atau isi materi yang kurang lengkap. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.